itu mobil gue ditendang dashboardnya sama bini gue sampai patah dashboardnya, dan itu dia ngambeknya lama banget. The one and only Arif Muhammad. Halo. Apa yang akan kita lakukan ini? Oke. Nih Arif ngomong-ngomong lagi ngabuburit nih bang. Yes, lagi menghabiskan waktu untuk menunggu buka puasa. Sik. Gue mau nanya dikit dong, ini pandemi kedua nih. Iya. Pandemi kedua ya, kita jalanin puasa di pandemi tahun kedua. Bener. Beda jauh dong sama sebelum negara api menyerang nih. Beda banget sih. Boleh ceritain dikit gak Rif? Bedanya tuh yang paling berasa. Jadi dari dulu itu kan kita selalu menunggu Ramadan karena momen ngabuburitnya juga kita bisa muter-muter nyari makanan yang enak-enak di dekat komplek, kita bisa main apapun lah sama teman-teman kita. Semenjak corona itu jadi terbatas banget, jadi nggak bisa ngabuburit lagi, yang jualan makanan enak-enak deket komplek gue juga udah nggak ada lagi, jadi itu berasa banget bedanya. Dan apa ya, paling banyak sekarang dihabiskan waktu dengan online aja, streaming, nonton film, buka sosmed, main game, ya gitu-gitu aja. Jadi beda banget rasanya. Internet berarti ya? Internet, ya, andalan sekali. Oke, dikit dong, kalau nyari takjil zaman dulu, apa sih favorit lu? Favorit gue itu kolak pisang. Dingin anget? Gue lebih suka yang anget sih. Kalau misalnya kolak pisang, karena kalau misalnya kita pakai es batu, ketika es batunya mencair akan merusak rasa kolak pisang itu sendiri. Luar biasa. Baru masak tadi langsung. Oke, ngomong-ngomong nih Rip, netizen bertanya-tanya. Jadi kita mengumpulkan sekitar 70 pertanyaan. Oke, siap. Kita sortir jadi sekitar 7 aja. Agak banyak ya, bisa sampai lebaran. Oke, ini ambil random ya. Ambil random, oke. Baca. Baca ini. Boleh ceritain nggak bagaimana seorang Arif kecil pada masa itu membuka peluangnya hingga bisa sampai di titik sekarang? Boleh ceritain ya. Berat sekali pertanyaannya di ngabuburit kali ini. Mungkin ini gue ceritain singkat aja kali ya. Gue persingkat ceritanya. Intinya ketika itu gue iseng main sosmed dan tidak ada harapan apa-apa di kala itu. Karena ketika itu industri di sosmed juga belum terbentuk, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang itu udah ada sistem endorse, udah ada sistem kerjasama dengan brand, agensi udah banyak yang menawarkan kerjasama. Ketika itu belum ada yang gitu-gituan, jadi kita main sosmed itu pure, benar-benar main aja, kita berekspresi di situ. Sampai akhirnya ketika sosmednya makin ramai, sampailah di titik gue dihubungi oleh agensi yang menawarkan campaign ketika itu untuk promosi, dan dari situ gue berpikir, oh ternyata hal yang gue kira cuman buat main-main doang, ada peluangnya juga ternyata di sini untuk menghasilkan sesuatu. Itulah langkah kecil yang gue lakukan ketika itu. Oke deh, gue coba terjun ke industri ini. Ternyata di situ gue mulai ngulik, gue mulai cari tahu industrinya, gue mulai cari tahu seluk-beluknya, sampai di titik sekarang. Jadi peluang jadi makin terbuka ketika kita berani melangkah. Dikit, berarti sebelum main sosmed sebenarnya seorang Arif Muhammad ini punya cita-cita ya? Punya cita-cita. Betul. Jadi gue itu kan kuliah di Fakultas Hukum. Gue kuliah di Fakultas Hukum dan cita-cita gue ketika itu jadi lawyer sih. Oke, pengacara ya. Gue suka berdebat dengan orang. Berarti kesampean tuh pengacara pengangguran banyak kerja tapi banyak acara. Iya. Tapi pokoknya alhamdulillah untungnya kuliah gue selesai juga, dan gue disempat magang segala macam sampai akhirnya gue udah dapat juga title jadi lawyer gitu. Oke, selesai, keren ya. Mantap. Ambil lagi nih. Ambil lagi. Oke. Silakan. Pertanyaannya kirain akan santai, ternyata serius juga. Ada yang santai. Pertanyaan berikutnya. Lo kan punya bisnis, nah kalau Smartfriend ajak ko-kreasi sama lo, bisnis mana yang akan lo pilih, alasannya apa? Wah, kalau misalnya Smartfriend ngajak ko-kreasi, bisnis mana yang akan gue pilih? Ini agak sulit ya, tapi kalau misalnya gue lihat karakteristiknya Smartfriend itu kan fokus ke anak muda ya, mensupport anak muda, memberi panggung kepada anak muda yang mau berkreasi. Jadi mungkin yang paling cocok bisnis gue untuk diko-kreasikan sama Smartfriend adalah Billionaires Project. Jadi mungkin nanti setelah ini gue bisa ngobrol dengan Pak Roberto, dengan Pak Joko, nanti kita ngobrol. Siapa tahu akan terjadi ko-kreasi lucu lainnya. Luar biasa kesan tersembunyinya ya. Kita
Tolong pastikan Pak Joko menonton ini ya. Siap. Oke, lanjut. Oke, lanjut silakan. Oke. Kita pilih lagi. Oke, ini langsung dapat nih. Kabur dia. Kalau susah boleh ditumpahin aja, Pak. Boleh ya? Kasih ntar yang beresin. Iya, santuy. Oke. Apa yang bisa lo lakukan dengan extra unlimited malam full speed dari jam 1 sampai 5 pagi? Ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Yang pertama karena gue suka juga main game, jadi mungkin gue bisa mengupdate game-game gue yang kuotanya itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya siang-siang itu kan menghabiskan kuota sekali. Jadi mumpung unlimited jam 1 sampai jam 5 bisa gue download itu updatean semua game-game. Terus mungkin gue bisa download dulu series atau film-film di Netflix buat ditonton ketika lagi bosan di bulan Ramadan. Aduh banyak banget ya pokoknya, atau mungkin video-video YouTube gue yang akan gue publish mungkin bisa gue uploadnya malam-malam, jadi ntar siangnya tinggal dipublish doang. Jadi mungkin gue akan memanfaatkan semaksimal mungkin menggunakan kuota unlimitednya Smartfren yang selalu 4G. Antara streaming dan gaming. Yes, antara Mana yang streaming lebih dan pilih? gaming. Streaming. Oke, cool. Next question. Oke, kita lanjut. Masih banyak ya ini ya. Wah, langsung ketemu 2 nih, gue keluarin aja nih. Oke. Wah, udah sobek nih. Guys, menurut orang-orang kan lo udah sempurna. Nah, kira-kira mau buka peluang apa lagi nih? Oke. Yang pertama yang selalu gue sampaikan adalah tidak ada orang yang sempurna. Dan apa ya, mungkin karena kan kebanyakan orang itu melihat orang-orang lainnya, mungkin influencer, artis, selebgram, selebtweet, youtuber. Mereka ngeliat di sosmed itu kan sebenarnya yang happy-happynya aja, yang seneng-senengnya aja. Padahal kan sebenarnya di backstage-nya belum tentu mereka sesempurna itu juga. Jadi kalau menurut gue, kalau kita mengidolakan orang itu jangan idolakan orangnya secara buta, tapi idolakan karyanya. Dan jangan berekspektasi terlalu tinggi karena semua manusia pasti ada celahnya lah, nggak ada yang sempurna. Tapi Lanjut. kalau boleh, Oh, iya. satu peluang lagi nih, Arif misalnya bukan menjadi seorang influencer, Ya. jadi apa lo ya? Atau Menarik ya. Dulu itu ya, sebenarnya itu dulu gue tuh pengen banget jadi pemain bola. Tapi problemnya adalah gue tidak jago main bola dan di Indonesia kan susah banget. Tapi yang dulu yang gue bayangin itu gue pengen banget dulu main bola tapi jadi pemain bolanya Real Madrid, Manchester United gitu. Maksudnya jadi pemain bola Eropa gitu loh. Tapi kan aksesnya susah sekali kalau misalnya kita jadi warga negara Indonesia dan gue juga tidak jago juga. Jadi ya biarkan menjadi mimpi saja. Oke, kita lanjutkan ya. Bayangin di depan lo ada anak lo kalau udah gede dan lo cerita Ramadan di masa pandemi. Sebenarnya Ramadan itu tidak harus seperti ini. Ramadan itu kita bisa berbuat hal-hal yang menyenangkan, tetapi sayang sekali pandemi menyerang. Jadi bersyukur selalu dan nikmati apa yang ada karena kita tidak tahu di kemudian hari apa yang akan terjadi dan apa yang bisa diambil dari kita. boleh di-close ya? Silakan Bang Arif. Masih ada nggak sih? Dua lagi. Ada dua. Lagi. Oh, ini ada satu nih. Oke. Kasih tips ke bapak yang lain untuk dapetin sesuatu yang nggak dibolehin sama bini. Waduh. Tapi dikit sebelum lu jawab, Ya. ada nggak sih misalnya you know lah koleksi Gundam, beli helm, beli Ya. motor, maksudnya ada nggak sih kalau boleh sneak peek nih sebenarnya nggak boleh sama si bebek Oke. nih, cuma lu ya udah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke, bentar, gimana cara ngomongnya biar Nggak ketahuan. humble. Maksudnya gue suka beli mobil, gue suka beli motor gitu. Cuman kan tidak semuanya yang gue beli itu disetujui sama istri gitu kan. Dan gue sudah gue coba tuh yang kata-kata orang mendingan minta maaf daripada minta izin gitu kan. Sekalinya gue coba beli aja gitu, gue pernah beli mobil tiba-tiba gue nggak bilang sama bini gue bilang oh enggak ini dipinjemin sama showroom gitu, gue bilang kayak gitu. Okay. terus pas udah momen kayak mobilnya udah lama di rumah, akhirnya pas lagi di jalan gitu sama bini gue bilang sorry sebenarnya aku bohong, ini mobil udah aku beli, gue bilang gitu kan. Itu mobil gue ditendang dashboardnya sama bini gue sampai patah dashboardnya, dan itu dia ngambeknya lama banget. Terus akhirnya dari situ kita ngobrol, dari bini gue ini beda nih sama bini yang lain, jadi mendingan minta izin daripada
minta maaf karena pada akhirnya toh juga kayak dia tahu ya udah gitu kan, gue pasti punya pertimbangan juga buat beli mobil dan nggak mungkin belanjanya brutal juga, pasti punya hitung-hitungan sendiri lah gitu kan. Yang penting komunikasi dulu. Jadi semenjak itu gue beli mobil nggak pernah minta maaf lagi, jadi gue selalu bilang tiap mau beli mobil dan akhirnya berujung dengan jadi aman gitu. Jadi mungkin ke bapak-bapak yang lain, sebenarnya istri kita itu kayaknya cuma perlu diajak sharing, diajak ngobrol, dikasih tahu supaya mereka merasa dihargai juga. Jadi kalau gue kayaknya daripada kita minta maaf, tiba-tiba beli dan minta maaf, mendingan kita minta izin, kita diskusi dulu sama istri, itu lebih aman. Setuju Ya kan? sekali. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Last question. Oke, langsung dapat nih pertanyaan terakhir nih. Misalnya Baim udah gede, wejangan apa yang mau lo kasih ke Baim untuk deketin cewek? Waduh. Ketika dia sudah besar, wejangan yang akan gue kasih sebelum dia mendekati cewek mungkin apa ya? Mungkin yang akan gue kasih tahu ke Baim, pelan-pelan aja, jangan buru-buru cari untuk yang serius karena kan anak muda biasanya tuh suka menggebu-gebu gitu, berasa kayak oke, ini adalah kaulah yang paling sempurna gitu kan. Jadi kayak udahlah casual aja, santai aja dulu, kayak coba dengan beberapa karakter perempuan. Kalau misalnya emang gak cocok nggak usah dipaksain, coba cari lagi yang cocok sampai nemu yang benar-benar klop, baru diseriusin gitu. Jadi gue tidak akan apa ya, gue tidak akan memberi pressure ke anak gue kayak harus buru-buru nikah lah, harus buru-buru apa enggak lah, biar dia take your time aja. Umur berapa tuh Bang Arif kira-kira lu izinin Mbak Im kalau udah menjadi seorang pria nih? Gak apa-apa deh pacaran. Mungkin umurnya ya ketika dia sudah berpikir udah bisa membedakan baik dan buruk sih, menurut gue it's okay ya. Tapi paling nggak kalau misalnya dia mau pacaran ya paling nggak Baim harus sudah bisa menghasilkan uang sendiri biar pacaran nggak pakai uang papinya. Harus bisa beli mobil juga. Maksudnya harus bertanggung jawab loh gitu kan. Kayak kalau misalnya dia mau nge-treat ceweknya, ngajak makan di luar gitu kan, ya dia harus berusaha untuk mendapatkan itu gitu. Nggak bisa cuma minta doang dan dikasih, jadi usaha juga ya. Kalau misalnya udah bisa usaha, udah mandiri, silahkan selama bertanggung jawab. Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Yes. Satu pertanyaan nih. Oke. Bang Arif. Arif, yang paling bikin lu nggak bisa nahan puasa sampai batal? Ya. Apa? Yang paling bikin gue nggak bisa nahan puasa sampai batal ya. Gue itu bisa banget nahan lapar karena gue lama sekali menjadi anak kos dan lapar itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak kos sehari-hari. Tapi gue tuh paling nggak tahan kalau aus. Kalau yang problem itu kalau misalnya kalau misalnya pagi-pagi itu lupa sahur, terus kayak kebetulan ada kegiatan misalnya ngevlog atau syuting outdoor atau ada kegiatan apapun yang di outdoor dan udah aus banget, udah seret banget, lapar gue masih bisa tahan, tapi kalau misalnya aus itu susah banget. Jadi yang gue jaga ketika puasa, gue akan selalu menjaga jangan sampai gue dehidrasi, maksudnya panas-panasan, keringetan segala macam, karena susah banget nahan aus. Mendingan kelaparan deh daripada kausan. Buat Arkam ya. Jadi sekalian nggak dapat gol, yang penting dapat pukul ya. Dapur kumpul dulu, baru beli. Nah, asal syaratnya itu. Kalau gue mungkin syuting sama kita ya. Oh gitu ya. Batal puasa. Oh, gue tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Haus gitu. Iya. Oke, mungkin